Setelah melakukan pertarungan yang cukup menegangkan, akhirnya Xiaoyan pun dapat menarik napas dengan lega. Dengan menaiki sebuah gripin terbang, akhirnya Xiaoyan pun kembali ke Akademi Jianan bersama Ketua Sukian. Setelah beberapa saat terbang, akhirnya gripin terbang pun sampai di Akademi dalam Jianan. Lalu Xiaoyan pun berkata, "Akademi Jianan, aku kembali," ucapnya. Setelah ucapannya itu, lalu Xiaoyan pun mengalihkan pandangannya kepada Jian yang ada di geladak Griffin. "Jian, di depan sudah tiba di Akademi Jianan," ucapnya. "Cepat turun," ucap Xiaoyan. Mendengar ucapan dari Xiaoyan, Jian pun begitu senang. Akhirnya, dia dan Xiaoyan pun kembali ke Akademi dalam Jianan. Sementara itu di tempat yang lain, beberapa murid Akademi dalam Jianan begitu antusias ketika melihat Griffin terbang itu membawa Ketua Sukian dan yang lainnya. "Hei, itu ketua besar telah kembali," ucap beberapa murid dari Akademi dalam Jianan. Lalu mereka pun memberikan hormat kepada Ketua Sukian. "Kalian, lihatlah siapa yang kembali lagi," ucap Ketua Sukian. Namun Ketua Sukian dan Xiaoli pun terkejut manakala Xiaoyan Jian dan Xiao Yishan pun tidak ada di geladak Griffin terbang. Rupanya trio Xiaoyan telah pergi secara diam-diam tanpa sepengetahuan Ketua Sukian dan Xiaoli. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyi keluar dari Kekaisaran Chuyun. Jian pun berkata, "Kau pertama kali datang, aku akan membawamu pergi makan enak di suatu tempat," ucap Jian. Melihat Xiaoyi yang dibawa oleh Jian, Xiaoyan pun tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam kesendiriannya, Xiaoyan pun berniat kembali ke sebuah tempat. "Aku juga harus kembali lagi ke Gerbang Pan," ucap Xiaoyan. Setelah lama berjalan, akhirnya Xiaoyan pun sampai di markas Gerbang Pan. Begitu sampai, Xiaoyan pun terkejut dengan kondisi markas Gerbang Pan yang begitu luas. Xiaoyan pun nampak takjub. "Sudah berlalu 2 tahun dalam sekejap," ucapnya. Sepertinya tidak ada yang berubah. Tiba-tiba Xiaoyan pun dikejutkan oleh beberapa murid yang melabraknya dari belakang. Hingga Xiaoyan pun menjadi penasaran. Ternyata beberapa murid itu sedang memperhatikan seseorang yang sedang memurnikan pil. "Ini adalah pil Tiangi," ucap Xiaoyan. Xiaoyan pun terkejut ketika melihat seorang gadis muda yang sedang memurnikan pil tingkat 4. Gadis yang diperhatikan oleh semua orang termasuk Xiaoyan itu adalah Ye Xinlan dari klan Ye. Dia seorang alkemis tingkat 4. Melihat kemampuan Xinlan, Xiaoyan pun bergumam, "Masih sangat muda tapi sudah bisa membuat pil tingkat 4. Lumayan berbakat," ucapnya. Sementara itu, pemurnian pil obat yang dilakukan oleh Xinlan pun berhasil dan akhirnya tungku obat pun terbuka, sebuah pil pun melayang di hadapan semua orang. Semua orang pun takjub dengan kemampuan Xinlan. "Ilmu pembuatan pil dari kakak seperguruan Xinlan sangat hebat," ucap beberapa murid dari Akademi dalam Jianan. Melihat pil telah terbentuk di tangan Xinlan, Xiaoyan pun berkata, "Lumayan bagus, namun sayangnya," ucap Xiaoyan. "Siapa yang bilang sayangnya?" ucap Xinlan. "Jika apinya lebih tepat dan waktu pembentukan pil lebih lama, maka kualitas pil Tiangi itu akan lebih bagus," ucap Xiaoyan. Mendengar ucapan dari Xiaoyan itu, beberapa murid pun menjadi gusar. "Siapa kau? Jangan sok tahu ya. Tidak pernah ada orang yang melihatmu di Gerbang Pan. Apakah ada praksi yang mengirimmu kemari? Ini adalah markas Gerbang Pan. Hanya anggota Gerbang Pan yang boleh masuk. Kulihat kau tidak mengenakan seragam Gerbang Pan. Ini melanggar aturan," ucap Xinlan. "Kau dari jurusan mana?" ucap Xinlan bertanya kepada Xiaoyan. "Aku datang mencari orang," ucap Xiaoyan. "Mencari orang? Siapa yang kau cari?" "Jika orang luar ingin mencari orang dari Gerbang Pan harus ada pemandu," ucap Xinlan. "Tidak boleh sembarangan masuk seperti ini," ucapnya. Lalu Xinlan pun bertanya kepada Xiaoyan, "Siapa yang kau cari?" ucapnya. "Apakah Hujia dan Woho ada di sini?" ucap Xiaoyan. Pernyataan Xiaoyan itu membuat kaget semua orang. "Hah, Ketua Wu dan Ketua Gerbang Pan beri dia pelajaran, mana bisa ditemui sesuka hatimu," ucap Xinlan. Setelah ucapan dari Xinlan itu, tiba-tiba Xiaoyan pun dikejutkan oleh sebuah serangan. Ternyata yang menyerang itu adalah sosok Hujia dan Woho, namun keduanya tidak bisa mengenai tubuh Xiaoyan. Akhirnya sosok Hujia yang tomboy dan Woho pun muncul di hadapan semua orang. "Hah, Xiaoyan, kau sudah pergi selama 2 tahun. Enak sekali melepaskan tanggung jawab kepada orang lain," ucap Hujia. Ucapan dari Hujia yang menyebutkan Xiaoyan adalah ketua dari Gerbang Pan membuat kaget semua orang, tak terkecuali Xinlan. Woho pun berkata kepada Xiaoyan, "Sejak berpisah dari Ngarai waktu itu, kekuatanku meningkat lumayan banyak. Tertarik untuk bertanding?" ucap Woho. "Kalau begitu kemarilah," ucap Xiaoyan. Lalu keduanya pun melesat untuk menyerang Xiaoyan. Keduanya bekerja sama untuk menyerang Xiaoyan dari segala arah. Menghadapi teknik serangan antara Hujia dan Woho, Xiaoyan pun melakukan teknik gerakan 3000 petirnya untuk mengelabui keduanya. Akibatnya kedua serangan gabungan itu meleset lagi. Itu membuat kaget Hujia dan Woho. Setelah meleset beberapa kali, Hujia pun mencoba untuk menjebak Xiaoyan. Tentu saja kejadian itu membuat kaget semua orang. Mereka tidak menyangka kecepatan Xiaoyan begitu mengerikan. Dengan pergerakan langkah 3000 petirnya, Xiaoyan pun berhasil mengelabui Hujia dan Woho. Namun Xiaoyan sendiri tidak menyadari kalau dirinya sedang dijebak oleh Hujia. Dalam senyumnya, tiba-tiba Xiaoyan pun merasa kaget ketika tubuhnya tidak bisa bergerak. Ternyata Hujia telah menjebaknya. Melihat Xiaoyan yang tidak bisa bergerak oleh jebakan dari Hujia, membuat semua orang pun menjadi takjub.
Melihat dirinya telah dijebak oleh Hujia dan Wu Hou, Xian pun hanya tersenyum. Hebat sekali, ucap Xiaoyan. Sementara itu di tempat yang lain, Hujia dan Wu Hou pun telah bekerja sama untuk menyerang Xiaoyan. Namun lagi-lagi serangannya itu dapat dipentalkan oleh Xiaoyan. Akibat gagal serangan, tubuh keduanya pun hilang kontrol. Untung saja Xiaoyan dapat menyelamatkan keduanya. Pertarungan singkat itu membuat kagum semua orang. Tidak disangka, ketua gerbang PAN sangat hebat dan kuat sekali, ucap beberapa murid yang menyaksikan pertarungan itu. Setelah berbahasa basi, Hujia pun memperkenalkan Xiaoyan kepada murid-murid yang lainnya. Mari sambut dulu ketua dari gerbang PAN, ucap Hujia. Mendengar Hujia menyebut Xiaoyan adalah ketua dari gerbang PAN, para murid itu pun memberikan hormat kepada Xiaoyan. Akhirnya Xiaoyan pun dapat santai dan berbincang-bincang dengan teman lamanya. Sementara itu Xinlan pun berkata, sebelumnya aku minta maaf, ketua sekte Xiao. Mohon maafkan aku, ucap Xinlan. Xinlan, dalam membuat pil tingkat 4 di usia muda, takutnya tidak banyak murid seperti ini di akademi kan, ucap Xiaoyan. Tiba-tiba Wu Hou pun menyela, sekarang gerbang PAN menduduki sebagian besar praksi di akademi inti. Hanya 50 teratas di daftar peringkat adalah sejumlah anggota kita. Di antara para ketua dari gerbang PAN, ada beberapa orang yang menyandang gelar dari gerbang PAN. Hujia pun mendengus, gerbang PAN saat ini tentu saja jauh lebih baik dari waktu itu, ucapnya. Mendengar itu, Xiaoyan pun nampak lega. Terima kasih atas kerjasama kalian selama 2 tahun ini, ucap Xiaoyan. Sudahlah, aku sudah bosan mendengar perkataan ini, ucap Hujia. Jika kau merasa bersalah, selanjutnya kau yang atur saja, ucapnya. Tiba-tiba Wu Hou pun bertanya kepada Xiaoyan. Oh iya, kali ini kau akan tinggal berapa lama di akademi dalam Jianan, ucapnya. Tidak terlalu lama. Setelah urusan di sini selesai, aku akan berencana pergi ke dataran tengah untuk mencari api surgawi, ucap Xiaoyan. Ucapan itu ternyata membuat kaget Xinlan. Setelah berbincang dengan kalian, aku harus pergi mencari ketua besar, ucap Xiaoyan. Lalu Xin pun beralih ke sebuah tempat. Nampak Suqian pun sangat terkejut dengan kondisi Xiaoyan. Kau keracunan, ucapnya. Kenapa kau tidak bilang dari awal, ucap ketua Suqian. Si Bian mengerahkan semua kekuatannya untuk memasukkan plek racun iblis ke dalam tubuhku. Racun ini hanya bisa dihilangkan oleh kultivator tingkat Dojun, ucap Xiaoyan. Mendengarkan itu, ketua Suqian pun hanya mendesah. Hanya kepala sekolah akademi dalam Jianan yang merupakan kultivator tingkat Dojun. Tapi dia selalu traveling keliling dunia, ucapnya. Jika bukan karena dia mengirimkan kabar secara tepat waktu, aku benar-benar khawatir dia sudah meninggal, ucap ketua Suqian. Di akademi dalam Jianan hanya ketua Qian dan Bai yang bisa membantumu, ucap ketua Suqian. Hanya saja mereka tidak akan muncul dengan mudah, ucapnya. Mendengar ucapan ketua Suqian itu, Xian pun teringat akan 2 sosok tetua di akademi dalam Jianan. Mereka adalah ketua Bai dan ketua Qian, penjaga akademi dalam Jianan. Jika tidak ada bantuan dari kultivator tingkat Dojun, maka hanya bisa menggunakan cara lainnya, ucap Xiaoyan. Cara apa itu, ucap ketua Suqian. Mencari api surgawi lagi, ucap Xiaoyan. Ketua Suqian pun merasakan ada seseorang yang mengawasinya, siapa yang menguping, ucapnya. Tiba-tiba sosok Xinlan pun muncul di hadapan ketua Suqian dan Xiaoyan. Untuk sejenak, Xiaoyan pun merasa curiga dengan kemunculan Xinlan. Xinlan pun berkata, Kakek Su, aku tidak sengaja lewat sini, ucapnya. Xiaoyan pun bertanya kepada ketua Suqian, apakah ketua besar mengenalnya, ucapnya. Dia adalah cucu dari seorang teman lamaku. Tahun lalu, dia mengirimkan gadis ini dari dataran tengah, memintaku untuk menjaganya, ucap ketua Suqian. Di sisi yang lain, Xinlan pun bertanya, kudengar kakak Xiaoyan ingin mencari api surgawi, ucapnya. Aku tahu petunjuk api surgawi. Kau punya petunjuk api surgawi, ucap Xiaoyan. Mohon beritahu aku, ucapnya. Namun api surgawi ini berkaitan dengan kesulitan yang dihadapi oleh keluargaku. Xinlan, jangan libatkan masalah keluargamu di dalam ini, ucap ketua Suqian. Coba ceritakan apa masalahnya, ucap Xiaoyan. Asal aku sanggup, aku pasti akan membantumu, ucapnya. Aku butuh kau membantu keluargaku mempertahankan posisi ketua Menara Pil, ucap Xinlan. Xinlan, jangan berulah, ucap ketua Suqian. Tidak mudah bagi Xiaoyan untuk masuki Menara Pil, ucapnya. Jika ingin masuk ke sana, setidaknya harus memiliki kemampuan alkemis tingkat 7. Aku tahu sekarang kakak Xiao belum bisa membuat pil tingkat 7, tapi dia orang paling berbakat di antara orang yang pernah kutemui, ucap Xinlan. Aku yakin tidak lama lagi dia pasti akan mencapai kemampuan itu, ucapnya. Jika kau bersedia membantuku, aku akan memberitahumu petunjuk tentang api surgawi, ucap Xinlan. Ucapan dari Xinlan itu membuat Xiaoyan pun tertarik untuk sementara waktu. Menara Pil, tempat menakutkan yang mengumpulkan semua alkemis hebat di dataran tengah. Takutnya sangat sulit untuk membuat jalan ke sana. Ucapan dari Xiaoyan itu membuat ketua Suqian dan Xinlan pun menjadi gugup. Namun Xiaoyan pun berkata lagi, aku tidak tahu sesulit apa membantu keluargamu untuk mempertahankan posisi ketua. Tapi asal kau memberiku petunjuk tentang api surgawi yang berguna, aku akan berusaha yang terbaik untuk membantumu, ucap Xiaoyan. Mendengar ucapan dari Xiaoyan, Xinlan pun merasa senang, lalu dia pun menangkupkan kedua tangannya ke arah Xiaoyan.
Keluargaku pernah memberitahuku bahwa ada api surgawi di dalam menara pil, ucapnya. Penjelasan Silan itu membuat kaget Sioyan dan Ketua Sukian, lalu Silan pun berkata, apakah kakak Sioyan pernah mendengar tentang 3000 Burning Flame, ucapnya. 3000 Burning Flame, posisi 9 dalam daftar api surgawi, ucap Sioyan. Ketika 3000 Burning Flame terbentuk turun api perak dari langit. 1000 mil jauhnya seperti gurun. Api surgawi semacam itu juga bisa membuat orang pulih dengan cepat. Dijuluki tubuh abadi, ucap Sioyan. Namun, jika 3000 Burning Flame ada dalam menara pil, pasti akan dilindungi dengan sangat ketat. Sangat tidak mudah untuk mendapatkannya, ucap Sioyan. Seperti yang dikatakan oleh Sioyan menyinggung menara pil demi itu bukan tindakan yang bijak, ucap Ketua Sukian. Mendengarkan penjelasan dari Sioyan dan Ketua Sukian, lalu Silan pun berkata lagi, meski 3000 Burning Flame dilindungi oleh menara pil, tapi karena terlalu sulit untuk menaklukkannya, menara pil mempertimbangkan keuntungan dan kerugiannya dan memutuskan untuk mencari orang yang bisa menaklukkan 3000 Burning Flame, ucap Sinlan. Tua Sukian pun nampak kaget, tentu saja ada batasannya. Sejauh yang ku ketahui 2 tahun kemudian, menara pil akan mengadakan konferensi pil besar di dunia pil, ucap Sinlan. Konferensi pil di menara pil adalah peristiwa langka di dataran Doki, ucap Ketua Sukian. Tuan Yolo juga pernah memenangkan sekali kejuaraan itu. Sejak itu, dia pun terkenal di seluruh dunia, ucapnya. Sioyan pun bergumam dalam hatinya. Tidak disangka, guru juga pernah mengikuti konferensi pil ini. Oh iya, asal bisa masuk 10 besar dalam konferensi pil, selain hadiah yang sangat besar, menara pil juga akan memberikan kesempatan untuk melakukan 3000 Burning Flame, ucap Sinlan. Kalau begitu, aku sangat berterima kasih atas petunjuk api surgawi yang kau berikan ini. Aku juga akan berusaha untuk membantumu, ucap Sioyan. Mendengar itu, Sinlan pun menjadi senang, kakak Sioyan. Jadi kapan kita akan berangkat ke dataran tengah, ucapnya. Tunggu aku, tangani dulu menara pembakaran langit Bokobar di Akademi Dalam Jianan, ucap Sioyan. Mendengarkan ucapan dari Sioyan, Ketua Sukian pun hanya menggelengkan kepala. Baik, hari sudah sore, kalian kembali untuk istirahat dulu. Besok baru kita bahas untuk penambahan asupan dari api jantung hati, ucapnya. Lalu Sin pun beralih ke sebuah tempat di mana Sioyan sedang berkultivasi. Di malam yang sangat sunyi itu, Sioyan nampak sendirian, tidak ditemani Jian, bahkan dokter peri kecil. Sioyan pun mengingat perkataan dari Sinlan, ada banyak orang hebat di dataran tengah. Jika tidak menyiapkan lebih banyak trik untuk melindungi diri sendiri, takutnya bahkan akan sulit untuk melarikan diri, gumam Sioyan. Lalu Sioyan pun mengeluarkan sebuah bangkai pinik surgawi di dalam cincin penyimpanannya. Untuk sejenak Sioyan pun mengamati seluruh kerangka dari pinik api surgawi itu. Sioyan pun bergumam, harus periksa dengan cermat dulu, lalu Sioyan pun memperhatikan kerangka itu. Ternyata tidak ada inti iblis di mayat binatang sihir ini, ucapnya. Lihat tidak adanya inti sihir yang didapatkan, Sioyan pun menjadi murung. Namun Sioyan pun mengalihkan pandangannya. Sudahlah, sudah cukup jika ada sayap tulang saja. Lalu Sioyan pun mengeluarkan api surgawi untuk membakar kerangka dari pinik surga kuno. Ketika Sioyan berusaha untuk membakar kerangka dari pinik surga kuno, tiba-tiba Jian pun datang untuk menghampiri Sioyan. Nampak Jian pun sangat tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh Sioyan. Sementara itu Sioyan terus membakar kerangka pinik surga kuno dengan kekuatan api surgawinya. Setelah dibakar oleh api surgawi milik Sioyan, tiba-tiba muncullah sebuah sinar di balik kerangka itu. Ternyata itu adalah esensi dari pinik surga kuno. Sioyan pun mencoba untuk meningkatkan suhu dari api surgawi untuk membakar kerangka dari pinik surga kuno. Setelah dibakar beberapa lama oleh api surgawi milik Sioyan, tiba-tiba muncullah beberapa benda di hadapan Sioyan. Itu membentuk sebuah senjata. Dengan kekuatan hisap yang sangat kuat, Sioyan pun menarik benda-benda itu ke hadapannya. Lalu Sioyan pun memperhatikan benda itu di hadapannya, ujung tulang yang sangat tajam, ucapnya. Lalu Sioyan pun mengeluarkan sebuah sarung tangan di dalam cincin penyimpanannya. Lalu sarung tangan itu pun dicocokkan dengan senjata tajam dari kerangka pinik surga kuno. Ketika disandingkan dengan sarung tangan itu, nampak sangat cocok. Namun tiba-tiba Sioyan pun terkejut dengan perubahan sarung tangan itu. Tiba-tiba sarung tangan itu pun berubah menjadi ungu. Untuk sejenak, Sioyan pun sangat terperangah dengan perubahan bentuk dari sarung tangan yang ia dapatkan itu. Namun tiba-tiba dia pun terkejut dengan sarung tangan yang tiba-tiba direbut oleh Jian. Hanya sekejap saja, Jian pun berhasil merebut sarung tangan yang ada di depan Sioyan. Lalu dia pun mengamati sarung tangan itu dan mengamatinya dengan cermat. Hah, ini sangat bagus, ucap Jian. Sioyan pun mengamati Jian. Kau malam-malam tidak tidur, untuk apa datang ke sini, ucapnya. Jian pun berkata, sarung tinju ini akan menjadi senjata mulai sekarang untukku, ucapnya. Apakah kau benar-benar menginginkan benda itu, ucap Sioyan. Bagaimana kalau kita coba bertarung, ucap Jian. Hah, sudahlah, aku masih ada urusan lagi, ucap Sioyan mengabaikan Jian. Karena diabaikan oleh Sioyan, Jian pun menjadi malu, lalu dia pun menghampiri Sioyan dan mengamati kerangka dari pinik surga kuno. Lalu Jian pun mencibir kepada Sioyan, siapa suruh kau memanggang benda bau seperti itu di malam hari? Aku jadi tidak enak badan loh, ucapnya. Anggap ini sebagai kompensasi untukku, ucap Jian.
Xiaoyan pun bergumam, setiap kali melihat mayat binatang sihir ini, kau pasti merasa tidak enak badan, ucapnya. Apakah kau benar-benar ada hubungannya dengan mayat binatang sihir ini? Ucap Xiaoyan bertanya kepada Jian. Siapa yang tahu? Ucap Jian. Tidak ingin berlama-lama, Jian pun berpamitan kepada Xiaoyan. Baiklah, aku akan pergi tidur dulu, ucap Jian. Lalu dia pun melesat meninggalkan tempat itu. Setelah ditinggal sendirian, Xiaoyan pun kembali sendiri untuk mengurusi kerangka dari pinik surga kuno. Dia pun mengeluarkan api surgawi itu lagi untuk membakar kerangka pinik surga kuno. Pembakaran terus-menerus dengan api surgawi milik Xiaoyan menghasilkan sebuah esensi dari darah pinik surga kuno. Esensi dari darah pinik surga kuno itu pun melayang di udara. Lalu Xiaoyan pun menarik esensi itu dengan kekuatan api surgawinya, mencoba untuk menarik ke depannya. Setelah dekat, Xiaoyan pun mengamati esensi dari pinik surga kuno itu. Secara tiba-tiba, Xiaoyan pun merasa aneh dengan tubuhnya. Tiba-tiba, seluruh meridian pun berubah di dalam tubuh Xiaoyan. Tanpa disadari oleh Xiaoyan, Xiaoyan pun telah masuk ke dalam domain dari pinik surga kuno. Xiaoyan pun membukakan matanya. Ketika membuka kedua matanya, Xiaoyan pun nampak kaget dengan keadaan di sekitarnya. Lalu Xiaoyan pun mengamatinya, ini adalah ruang kesadaran dari mayat binatang sihir ini, gumam Xiaoyan. Tiba-tiba Xiaoyan pun dikejutkan oleh sebuah avatar pinik raksasa surga kuno di depannya. Pinik surga kuno itu sangat besar. Ketika muncul di hadapan Xiaoyan, avatar pinik surga kuno itu pun mengeluarkan sebuah fluktuasi kekuatan yang sangat kuat. Meski aku telah mati tapi tidak mudah dijinakan oleh manusia sepertimu, ucapnya. Tiba-tiba avatar pinik surga kuno itu pun melayang di udara menjauhi Xiaoyan. Dari kejauhan Xiaoyan pun memandangi avatar pinik surga kuno itu. Xiaoyan pun terkejut dengan kecepatan avatar pinik surga kuno itu. Tiba-tiba avatar pinik raksasa itu pun menyerang Xiaoyan dengan kekuatannya. Di sisi yang lain Xiaoyan pun berusaha untuk menahan serangan dari pinik surga kuno dengan kekuatan api surgawinya. Xiaoyan pun berusaha untuk menahan kekuatan dari avatar pinik surga kuno dengan kekuatan api surgawinya. Tidak kusangka serangan bintang sihir ini dapat menembus penghalang apiku dan menguras kekuatan spiritualku, ucap Xiaoyan. Xiaoyan pun bergumam, tidak bisa terus seperti ini, ucapnya. Lalu dia pun mengeluarkan api surgawi yang lainnya, yaitu api jantung hati untuk menahan serangan dari pinik avatar surgawi itu. Akibat serangan dari api surgawi milik Xiaoyan, avatar pinik surga kuno itu pun tidak bisa menahannya, lalu dia pun kalah dan meledak. Pencuri manusia, jangan senang terlalu cepat. Klan pinik iblis langit tidak akan memaafkanmu, ucap avatar pinik raksasa itu. Setelah avatar pinik itu menghilang di hadapan Xiaoyan, Xiaoyan pun bergumam dalam hatinya. Api jantung hati ternyata memang berguna bagi tubuh spiritual. Tidak peduli seberapa kuatnya kau sebelum mati. Sekarang kau adalah mayat, hanya sisa aura tanpa kesadaran spiritual, ucap Xiaoyan. Lalu Xiaoyan pun berusaha untuk menarik esensi darah dari pinik surga kuno ke dalam tubuhnya. Dia pun berusaha mengendalikannya semaksimal mungkin hingga mendapatkan hasil yang maksimal. Setelah berhasil menarik esensi itu, Xiaoyan pun merasa lega. Sungguh perolehan yang tidak terduga. Menelan sisa aura ini sepertinya meningkatkan kekuatan spiritualku, ucap Xiaoyan. Xiaoyan pun mengeluarkan api surgawi untuk menyegel beberapa esensi darah dari pinik surga kuno dan memasukkannya ke dalam sebuah botol. Setelah selesai, Xiaoyan pun bersiap lagi untuk bermeditasi dan mengeluarkan api surgawi, mencoba untuk membakar kerangka dari pinik surga kuno dengan kekuatannya. Setelah dibakar cukup lama oleh api surgawi, akhirnya hanya menyisakan sebuah kerangka sayap di hadapan Xiaoyan. Lalu Xiaoyan pun mengamati kerangka tulang dari pinik surga kuno yang ada di depannya itu. Dia pun mencoba untuk meneteskan sebuah darah. Darah itu pun tersambung ke dalam kerangka tulang sayap itu dan menyemburkan sebuah esensi yang kuat. Lalu esensi itu pun terbang dan melesat, akhirnya masuk ke dalam tubuh Xiaoyan. Tiba-tiba Xiaoyan pun merasakan ada yang tumbuh di belakang tulang belakangnya. Muncullah sepasang sayap tulang raksasa di belakang tubuh Xiaoyan. Itu adalah sepasang sayap dari pinik surga kuno. Xiaoyan pun meregang kesakitan, sayap tulang ini sangat mendominasi. Bisa-bisanya memaksa sayap awan ungu keluar dari dalam tubuh, ucap Xiaoyan. Seharusnya kekuatannya lumayan cukup besar. Akhirnya Xiaoyan pun mencoba untuk menggunakan sayap tulang yang ia dapatkan itu dengan kekuatannya. Dia pun mencoba untuk berputar-putar di tempat itu. Xiaoyan pun terkejut dengan sayap tulang yang ia dapatkan, lalu dia pun berkata, dengan adanya sepasang sayap tulang ini ditambah sayap 9 elemen, kedepannya jika di jalan tengah biarpun menghadapi musuh yang sangat kuat, aku pun bisa kabur jika tidak bisa mengalahkannya, gumam Xiaoyan. Lalu Xin pun beralih ke sebuah tempat di mana sosok Hampeng menemui iblis tanah tua di dalam sebuah gua. Lalu dia pun memberikan hormat. Senior iblis tanah tua, ucap Hampeng. Fang Yang dan yang lainnya telah dibunuh, ucapnya. Mendengar Hampeng memberitahu kalau Fang Yang telah meninggal, iblis tanah tua pun menjadi marah. Siapa yang begitu bernyali membunuh tetua lembah api iblisku, ucap iblis tanah tua.